Bab 968. Sisik Naga Api. Di kejauhan, Mileye membawa Francisca berjalan santai. Ada kalanya Mileye akan menoleh ke arah Francisca. Dia menyadari kekuatan Francisca lebih kuat dari yang dia bayangkan. Francisca sangat hebat. Tadi dia bertarung dengan ular raksasa ini. Fisik ular raksasa ini sangat kuat, tapi Francisca hanya mengayunkan tangan dengan pelan sudah bisa melukai tubuh fisiknya. Sebenarnya pedang yang hebat atau orang yang hebat? Mileye menoleh ke arah Francisca. Francisca, bolehkah aku melihat pedangmu itu? Francisca langsung memberikan pedangnya kepada Mileye tanpa ragu-ragu. Mileye menerima pedang besi yang berkarat, lalu melihat baik-baik dan akhirnya keningnya berkerut. Pedang besi berkarat yang biasa saja, tidak ada yang spesial. Seolah-olah dia teringat sesuatu, Mileye bertanya dalam hati, "Senior, apa kamu bisa melihat keistimewaannya?" Beberapa saat kemudian, Nain berkata, "Tidak tahu." Mileye diam saja. Nain juga tidak mengetahuinya. Ini hanya ada dua penjelasan. Pertama adalah ini benaran pedang besi berkarat, tidak ada spesial. Kedua, Nain benar-benar tidak tahu pedang ini. Beberapa saat kemudian, Mileye mengembalikan pedang besi berkarat kepada Francisca. Dia ragu-ragu sejenak, lalu memberikan pedang ether kepada Francisca. "Francisca, coba kamu lihat pedang ini." Francisca melihat pedang ether sekilas. Dia mengedipkan mata lalu melambaikan pedang besi berkarat ke arah Mileye. "Kamu bilang, pedangmu lebih hebat dari pedang ini," ujar Mileye. Francisca menggelengkan kepala. Dia diam sejenak, lalu menunjuk pedang besi berkarat lalu menunjuk dirinya sendiri. Mileye mengerti. Cocok. Maksud Francisca adalah pedang besi berkarat ini cocok dengannya. Baik atau tidaknya pedang tergantung dari cocok atau tidaknya. Baju yang cantik, kalau tidak sesuai dengan badan, juga tidak ada gunanya. Mileye menyimpan pedang ether, lalu tersenyum berkata, "Ayo kita pergi." Usai berkata, dia menarik tangan Francisca dan mempercepat langkah kakinya. Di pegunungan tidak bertepi ini, ada kalanya terdengar suara auman binatang buas, ada kalanya terdengar suara getaran permukaan bumi. Ini adalah dunia binatang buas. Mileye tidak berani sembarang berpikir, kalau binatang buas ini muncul di 5 dimensi, apa yang akan terjadi di 5 dimensi? Pasti akan kacau balau. Lalu, sekarang dia sangat menantikan pergi ke kota tanpa batas, alam ilusi dan 2 tanah terlarang itu. Sama-sama adalah tanah terlarang, 2 tempat itu pasti tidak kalah kacaunya dengan tempat ini. Ada waktu pasti boleh pergi ke sana. Tentu saja, sekarang hanya berpikir saja. Kalau bukan ada Francisca yang menemani, dia juga tidak berani berjalan secara terang-terangan di sini. Sekarang kekuatannya memang menjadi lebih kuat, tapi tetap tidak boleh berlagak di tempat ini. Namun, orang di luar jangan berharap bisa membunuhnya. Tentu saja, ada masalah baru lagi. Pantera. Wanita itu pasti juga mengintai rumah buku itu. Benar-benar masalah terus bermunculan tiada hentinya. Sekitar 2 jam kemudian, Mileye tiba di kedai kecil yang dikatakan pria berbaju hitam itu. Kedai ini terletak di samping sungai dan dikelilingi gunung-gunung tinggi. Memang sedikit aneh kedai dibuka di tempat seperti ini. Mileye membawa Francisca berjalan ke depan kedai. Setelah masuk, Mileye barulah menyadari, ini adalah sebuah toko besi. Ada beberapa senjata tersusun di depan toko besi. Mileye melihat ke arah toko lalu berkata dengan sopan, "Saya Mileye, datang mencari senior." Tidak ada yang menjawab. Apakah tidak ada orang? Mileye memanggil sekali lagi, tetap saja tidak ada yang menjawab. Mileye melangkah maju,
tapi ada kekuatan kuat yang menyelimutinya. Ada orang. Mileye langsung berhenti, kemudian Francisca yang ada di samping langsung menebas pedangnya. Seraas. Mileye masih dalam kondisi tercengang, kedai itu sudah ambruk. Mileye terdiam. Muncul seorang senior yang duduk di kursi kayu di depan Mileye dan Francisca. Senior ini sedang meminum teh, tapinya di saat gelas sudah tiba di depan mulut, Francisca kembali menyerang. Senior itu memakai jubah panjang berwarna abu-abu dan berambut putih. Senior itu terus memandang Francisca. Francisca juga tidak mau kalah, dia memelototi senior itu dan ingin menyerang lagi. Mileye langsung menyapa, "Senior." Senior melihat Francisca sekilas, duta aliran darah langit memang sangat hebat. Setelah itu, dia menoleh ke arah Mileye, "Kamu juga sangat hebat." Dirinya hebat. Mileye sedikit kaget. "Ada urusan apa kamu mencariku?" tanya senior itu. Mileye diam sejenak, lalu berkata, "Senior, aku ingin belajar membuat besi." "Membuat besi?" Senior itu mencibir, "Kamu yakin? Apakah aku boleh belajar?" tanya Mileye. "Belajar membuat besi bukan bisa berhasil dalam satu hari. Kamu tidak ada waktu untuk belajar ini, lalu tujuan kamu belajar membuat besi juga tidak tulus. Jadi, aku tidak akan mengajarimu." Mileye terdiam. "Haha." Pada saat ini, Nain mendadak tertawa, "Sepertinya keberuntunganmu sudah habis." Namun, senior itu kembali berkata, "Meski aku tidak akan mengajarimu membuat besi, tapi aku bisa membantumu sekuat tenaga sebatas kemampuanku." Saat ini, Nain juga mendadak lanjut berkata, "Maaf, aku tarik kembali kata-kataku tadi." Mileye terdiam. Senior berambut putih melihat Mileye sekilas, lalu berkata, "Apa kamu merasa aneh, kenapa aku mau membantumu?" "Iya, aku merasa aneh," ujar Mileye sambil menganggukkan kepalanya. Senior berambut putih menggeleng kepala, "Dulu, aku merasa teknik membuat besiku paling hebat dalam sejarah, hingga berjumpa dengan satu orang." "Pendahulu?" tanya Mileye. Senior berambut putih menganggukkan kepala, "Kemunculannya membuatku mengerti ternyata teknik besiku hanya seperti ini. Sama seperti pepatah itu, di atas langit masih ada langit. Jangan merasa dirimu sangat hebat, karena pasti ada orang yang lebih hebat darimu." Mileye diam sejenak dan berkata, "Karena aku adalah penerus pendahulu, jadi senior barulah membantuku." "Penerus?" Ekspresi wajah senior berambut putih langsung berubah. "Kenapa? Bukan, kah?" tanya Mileye. "Boleh dikatakan seperti ini," ujar senior berambut putih. Mileye sedikit frustasi. "Kenapa kamu datang mencariku?" ujar senior berambut putih. Mileye mengeluarkan pedang eter dan pedang penakluk jiwa ke depan senior berambut putih. "Aku mohon senior bisa membantuku membuat dua pedang ini menjadi lebih kuat." Senior berambut putih melihat sekilas dua pedang ini lalu berkata, "Pedang bagus." Setelah itu, dia melihat ke arah pedang eter, terutama pedang ini. Pedang ini memang seharusnya cacat, kalau sempurna maka akan merupakan pedang yang luar biasa. Seolah-olah teringat sesuatu, Mileye langsung mengeluarkan dua pedang lagi, satunya adalah pedang hitam dan satunya lagi adalah pedang milik Sabta. Waktu itu dia sudah mengembalikan pedang ini kepada Sabta, tapi Sabta memberikan lagi padanya. Dia tanya alasan, tapi Sabta tidak menjawabnya. Pedang milik Sabta dan pedang hitam, serta pedang eter dan pedang milik wanita bergaun polos merupakan satu buah pedang. Juga merupakan pedang milik Lydia. Akan tetapi, Lydia membaginya menjadi 4. Kemudian, pedang milik wanita bergaun polos juga sudah melampaui pedang utama. Dia pernah menyatukan 4 pedang ini,
Juga karena kesempatan itu, Lydia muncul. Lydia. Teringat wanita ini, ekspresi wajah Mileye langsung murung. Dia tidak mungkin akan melupakan wanita ini seumur hidupnya. Sayangnya, dia sudah tidak bisa menemuinya lagi. Francisca seolah-olah mengetahui suasana hati Mileye, dia langsung merangkul lengan Mileye. Mileye pun menenangkan hati dan tersenyum, "Aku baik-baik saja." Francisca menganggukkan kepalanya, lalu mengeluarkan satu batang lollipop untuk Mileye. Mileye merasa terharu, dia mengambil lollipop dan memakannya. Dia tidak boleh menolak kebaikan ini. Francisca sangat bahagia melihat Mileye memakan lollipopnya. Tapi, dia tidak tersenyum, hanya tatapan matanya yang berbinar. Pada saat ini, senior berambut putih mendadak berkata, "Tiga pedangmu ini sangat menarik." "Kenapa berkata demikian?" tanya Mileye kepada senior berambut putih. Senior berambut putih mendadak menengadahkan kepala ke arah Mileye, seharusnya masih ada satu pedang lagi. Mileye melihat senior berambut putih sekilas, "Pak tua ini hebat sekali." Dia langsung mengeluarkan pedang milik wanita bergaun polos. Senior berambut putih langsung membelalakkan mata ketika melihat pedang milik wanita bergaun polos, pedang Fana. "Senior juga tahu pedang Fana?" tanya Mileye. "Memangnya aneh?" "Ya, kalau aku tahu pedang Fana," ujar senior berambut putih. "Tentu saja tidak, aku hanya ingin bertanya, apakah senior pernah melihat pedang Fana?" Mileye tersenyum. Senior berambut putih hanya diam saja. Mileye melihat senior berambut putih, lalu menatap Francisca yang ada di samping. "Pedangnya adalah pedang Fana." "Pedang Fana." Mileye langsung tercengang mendengar perkataan ini. Saat ini, senior berambut putih lanjut berkata, "Tapi, pedang dia tidak sehebat pedangmu. Tuan pedangmu ini memiliki kekuatan yang setara dengan pendahulu." Mileye hanya coam saja. Senior ini hanya melihat pedang sudah bisa menebak kekuatan wanita bergaun polos. "Di dunia ini tidak pernah kekurangan master hebat," ujar senior berambut putih. Setelah itu, dia mengembalikan pedang milik wanita bergaun polos kepada Mileye. "Tingkatan pedangmu terlalu tinggi, aku bisa mengubahnya. 4 pedangmu ini masih ada 2 yang tersegel." Mileye melihat pedang milik Sabta dan pedang hitam, "Apakah 2 pedang ini?" Senior berambut putih menganggukkan kepala, "2 pedang ini memiliki kekuatan yang istimewa, tapi sebagian besar kekuatannya masih tersegel. Aku akan membantumu membukanya." Setelah itu, dia menatap ke pedang Ether. "Apa kamu ingin pedang ini menjadi lebih kuat?" Mileye tercengang, "Menjadi lebih kuat?" Senior berambut putih tersenyum dan berkata, "Menjadi tak terkalahkan. Tapi, aku memerlukan satu bahan, kamu harus pergi ambil sendiri." "Bahan apa?" tanya Mileye. "Sisik naga api," jawab Mileye sambil menatap senior berambut putih. Mileye mengerutkan kening. "Sisik naga api? Makhluk apa itu?" Senior berambut putih tersenyum. "Naga api adalah binatang buas yang paling hebat dalam peringkat binatang buas. Waktu itu, demi melindungi binatang buas, bekerja sama orang hebat melawan belenggu 5 dimensi." "Apakah ia masih hidup?" Mileye sedikit terkejut. Senior berambut putih menggelengkan kepala dan berkata, "Mana mungkin, ia sudah menahan sebagian besar kekuatan belenggu 5 dimensi dan luka parah. Orang hebat itulah yang membawanya ke sini." Setelah itu, dia menoleh ke ujung langit dan berkata, "Berada di Gunung Zhangwei." Mileye diam sejenak, dan berkata, "Ia sudah meninggal, aku malah mengambil sisiknya, merasa sedikit tidak sopan." Senior berambut putih melihat Mileye, "Kalau orang lain yang mengambilnya, pasti akan mati, tapi kamu yang mengambilnya, mungkin akan baik-baik saja."
Mileye terdiam. Nain mendadak berkata, "Sialan, kenapa seperti ini? Padahal sama-sama manusia, kenapa perbedaan begitu besar?" Bersambung.